Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan dilakukan di 6 lokasi yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Kemang, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. 6 penggeledahan digelar pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Dari penggeledahan itu, Penjagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dalam kasus lain, pemirsa, Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice itu terbit sejak 23 Januari 2026. Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widiatmoko mengatakan Polri berkoordinasi dengan institusi di luar negeri dan dalam negeri setelah red notice tersebut terbit. Dia menegaskan NCB akan mendukung langkah penegakan hukum. Sebelumnya, Riza Khalid telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina sejak Kamis 10 Juli 2025. Sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Dan tentunya kami, Set NCB Interpol, mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Pemirsa, MNC University berkolaborasi dengan Forum Maju bersama OSIS kembali menyelenggarakan Forum Pelajar SDGs Batch 3 di Auditorium MNC University Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penyelenggaraan forum ini bukti komitmen MNC University dalam memberdayakan generasi muda yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan. Ratusan perwakilan pelajar SMP dan SMA dari berbagai daerah di Indonesia antusias mengikuti Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang digelar di Auditorium MNC University, Jakarta Barat. Acara yang diinisiasi Forum Maju bersama OSIS dan MNC University ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dalam membentuk generasi muda yang lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kita berkontribusi kepada masyarakat, terutama untuk anak-anak muda, bagaimana mereka bisa
mengembangkan diri secara aktif dan memiliki pengetahuan yang benar untuk ditularkan kepada yang lain. Apalagi ini agenda global ya, agenda global SDGs ya, yang 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kami mendorong para pemuda itu untuk bisa menjadi agen perubahan dan juga sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Melalui forum ini, para pelajar dilatih untuk memulai perubahan dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik sekali pakai, serta mengedukasi lingkungan sekitar. Kami berharap jika teman-teman sudah mengikuti forum pelajar SDGs Batch ketiga ini, teman-teman bisa mengimplementasikan dan juga bisa mengedukasi lingkungan sekitarnya. Aku bakal ngerealisasiin terlebih dahulu mulai dari hal kecil dulu, misalnya lingkungan, terus juga hal-hal yang bisa membuat aku tuh mendukung terkait kebersihan daripada lingkungan itu sendiri. MNC University dan Forum Maju bersama OSIS berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki kepedulian sosial dan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas ini diduga dilakukan RK pada 2021 hingga 2024 atau semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan penukaran uang senilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di luar negeri. Aktivitas tersebut diduga dilakukan pada 2021 hingga 2024 saat menjabat sebagai gubernur. Pendalaman itu dilakukan KPK sebagai upaya pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank daerah. Saat ini, penyidik KPK juga fokus menelusuri komunikasi yang dilakukan Ridwan Kamil dengan pihak bank. KPK juga mendalami aktivitas Ridwan Kamil di luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaannya. Mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya Ridwan Kamil sempat diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2 Desember 2025 lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.